Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakteristik negara maju dan berkembang yang merupakan materi geografi kelas 12 KT 3.3. Ada tiga pembahasan. Yang pertama, indikator dari negara maju dan negara berkembang, karakteristik negara maju, dan karakteristik negara berkembang. Yang pertama, indikator negara maju dan negara berkembang. Secara umum kita bagi menjadi 4 indikator, yaitu pendidikan, yang meliputi tingkat pendidikan berkaitan juga tentang penguasaan teknologi, pendapatan berkaitan dengan mata pencaharian, pendapatan per kapita, dan kesempatan bekerja, kemudian kesehatan, yang berkaitan dengan kualitas kesehatan dan angka harapan hidup. Yang keempat adalah pertumbuhan penduduk. Kita akan bahas satu persatu dari indikator ini. Yang pertama, indikator pendidikan. Kita menggunakan skor PISA yang mengukur kemampuan siswa Indonesia usia 15 tahun dalam sains, matematika, dan membaca. Hasilnya, tahun 2015, peringkat Indonesia berada pada posisi 62 dari 70 negara, dan pada saat tahun 2018, peringkat Indonesia berada pada posisi 71 dari 78 negara. Data ini saya ambil dari katadata.co.id. Selain dari skor PISA ini, indikator pendidikan yang lain yaitu adalah berapa besar persentase warga negara yang telah mengenyam sekolah tinggi, serta penguasaan teknologi dan fasilitas pendidikan yang tersedia di sebuah negara. Selanjutnya, indikator pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Pendapatan nasional sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu pendapatan per kapita GDP dan GNP. Bedanya, kalau GDP ini mengukur pendapatan yang diperoleh secara domestik di dalam sebuah negara. Kalau GNP mengukur pendapatan yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Selain itu juga, Bank Dunia mengkategorikan pendapatan per kapita menjadi 4 jenis, yaitu pendapatan bawah, pendapatan menengah ke bawah, pendapatan menengah ke atas, dan pendapatan tinggi dengan pendapatan per kapita seperti dalam data berikut. Kembali ke GDP, berikut adalah data capaian GDP di beberapa negara, termasuk Indonesia yang meraih peringkat ke-7 dengan raihan GDP 3.501 miliar dolar pada tahun 2018. Capaian ini cukup besar, sehingga Indonesia mencapai peringkat ke-7. Namun, seandainya kita bisa melihat dari GNP-nya, karena ini sudah dilakukan dengan pembagian dengan jumlah penduduk Indonesia, Indonesia melalui Atlas Method berada di posisi 120 dari beberapa negara yang lain. Menggunakan internasional dolar, Indonesia pada peringkat 103. Ini adalah gambaran data pendapatan nasional di beberapa negara. Indikator selanjutnya itu adalah indikator kesehatan. Kita bisa menggunakan angka harapan hidup pada tahun 2015, 20 negara dengan angka harapan hidup paling tinggi kita bisa melihat pada infografis berikut. Kemudian 20 negara dengan angka harapan hidup paling rendah pada tahun 2015 kita juga bisa perhatikan pada infografis berikut. Bagaimana dengan Indonesia? Menurut BPS RI tahun 2019, Indonesia mempunyai angka harapan hidup sebesar 71,72 tahun. Indikator kesehatan yang lain kita bisa melihat pada fasilitas kesehatan yang tersedia serta angka kematian ibu dan bayi. Ini indikator kesehatan yang bisa kita gunakan untuk menentukan negara maju dan negara berkembang. Indikator selanjutnya itu adalah indikator kependudukan, yang kita bisa lihat bahwa populasi penduduk terbanyak pada tahun 2020, Indonesia mempunyai peringkat yang keempat. Pertama Cina, India, Amerika Serikat, dan Indonesia. Ya. Selain jumlah penduduk, laju pertumbuhan dan angka ketergantungan juga menjadi indikator kependudukan yang menentukan negara maju dan negara berkembang. Laju pertumbuhan penduduk bisa kita klasifikasikan tergolong rendah jika kurang dari 1% per tahun, sedang jika di antara 1-2% per tahun, dan tinggi jika lebih dari 2% per tahun.
Nah, kita sudah belajar mengenai indikator negara maju dan negara berkembang. Dari beberapa indikator di atas sebelumnya, kita bisa melihat bahwa ada beberapa negara yang indikatornya itu sebenarnya mengacu pada negara maju, tapi sebenarnya negara itu terklasifikasi negara berkembang karena ada beberapa hal faktor yang lainnya. Juga sebaliknya, ada negara-negara yang terklasifikasi seharusnya negara berkembang, tapi ternyata masuk ke dalam negara maju, seperti contohnya di sini Amerika Serikat dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi, ya. eh, Kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain, ini seharusnya negara berkembang. Namun karena ada faktor hal lain tentang ekonomi, tentang industri dan sektor-sektor yang lainnya, ternyata Amerika Serikat tergolong menjadi negara yang maju. Maka dari itu kita akan sampaikan beberapa karakteristik negara maju dan negara berkembang. Yang pertama, negara maju. Pendapatan per kapita tinggi, itu karakteristik yang pertama. Versi IMF, pendapatannya lebih dari 49.670 US dollar, atau versi Amerika Serikat itu pendapatan per kapitanya itu lebih dari 12.375 US dollar dan mempunyai porsi perdagangan global sebesar minimal 0,5% di dunia. Ini saya ambil dari detik.com. Kemudian tingkat pendidikan dan kesehatan baik. Sektor ekonomi ditopang pada sektor industri dan jasa, ini versi IMF. Kemudian angka harapan hidupnya tinggi, itu lebih dari 76 tahun. Ekspor tidak bergantung pada bahan primer. Bahan primer itu ya bahan-bahan yang diambil langsung dari alam seperti pertambangan, pertanian, dan kehutanan. Tingkat pertumbuhan relatif rendah, berarti bisa kurang dari 1%, bahkan minus ya, beberapa negara maju yang ada di Eropa. Standar kehidupan tinggi, yaitu ya sudah lengkap dengan fasilitas-fasilitas umum yang bisa digunakan oleh masyarakat yang ada di negara maju. Selanjutnya, karakteristik negara berkembang. Yang pertama, pendapatan per kapita rendah, yaitu kurang dari 5.650 US dollar. Ini versi IMF dalam katadata.co.id. Kemudian, tingkat pendidikan dan kesehatan belum baik. Sektor ekonomi ditopang pada sektor primer, yaitu non-industri dan jasa. Artinya berarti ya memang ditopang dari pertanian, kemudian kehutanan, kemudian juga perikanan, kemudian dan pertambangan. Selanjutnya, angka harapan hidup relatif rendah. Ekspor bergantung pada bahan primer, ini terkait dengan sektor ekonomi yang menopang dari sebuah negara itu. Kemudian tingkat pertumbuhan penduduk relatif tinggi, artinya mungkin lebih dari 1, bahkan lebih dari 2% per tahunnya. Kemudian standar kehidupan relatif rendah, ini karena berkaitan dengan fasilitas umum, fasilitas publik yang tersedia di negara itu belum lengkap. Nah, itu yang bisa kita pelajari mengenai karakteristik negara maju dan negara berkembang. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.